Percuma banget ya bayar hutang pinjol. Udah lunasinya capek-capek tapi masih terus ditagih. Rugi dong. Oke, kita akan bahas hal ini ya karena kemarin ada beberapa yang berkeluh kesah bahwa dia sudah melunasi hutang pinjaman online-nya tapi masih terus ditagih, masih terus diteror dan seterusnya. Oke. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwa masalah hutang pinjaman online itu kayaknya nggak seterintegrasi itu. Terkadang kita itu sudah bayar, tapi masih terus ditagih aja itu ada. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran ya. Penyaluran informasi antara pihak pinjol, pihak kantor pinjol, tim adminnya, dan tim penagihan ini informasinya memang kayaknya tidak langsung real time atau langsung dua arah gitu ya. Kayak ada semacam mekanisme yang memang ya ini datanya harus ditagih dan dia orang sudah bayar, terus tetap menagih. Nah, itu hal tersebut sebenarnya permasalahannya adalah hanya di komunikasi dan juga diteruskannya aja informasi-informasi dasar tersebut. Ya, padahal kenyataannya sebenarnya orang sudah bayar tapi kok masih ditagih. Ya, bukan berarti utangnya nggak lunas. Tapi bisa jadi ya informasi ke tim penagihannya ini nggak real time gitu aja. Itu opsi yang pertama. Nah, yang kedua, bisa jadi pelunasan kita itu bermasalah, teman-teman. Pelunasan kita bermasalah itu biasanya adalah ada klausul-klausul diskon atau potongan biaya, potongan bunga, potongan denda, yang mana kalian bayar sesuai dengan instruksi, tapi secara sistem ini masih belum terintegrasi dan secara sistem kalian masih tertulis ada hutang. Karena kalian bayarnya ya hutang teman-teman total dengan potongan-potongan dan diskon yang diberikan kalau kalian bisa bayar dengan segera. Nah, secara sistem ini belum sinkron dan dibacanya teman-teman masih belum lunasi hutang-hutangnya. Jadi itu juga bisa jadi penyebab teman-teman udah bayar lunas tapi tetap ditagih. Ya, itu adalah contoh beberapa hal yang mungkin sering banget terjadi ketika kita sudah bayar hutang kita tapi tetap masih ditagih oleh pinjolnya. Nah, jadi ada banyak sebenarnya. Ada juga yang korban penipuan. Sudah ditagih, dia transfer, uangnya nggak masuk ke rekening perusahaan, tapi ke kantong oknum-oknum DC yang melakukan penipuan. Itu kerap kali terjadi. Kok bisa sih orang kena penipuan? Padahal kan harusnya transfer kan kelihatan itu transfernya ke atas nama siapa. Tunggu dulu. Para penipu-penipu ini makin canggih mereka. Mereka itu kadang ngasih virtual account, di mana virtual account ini atas nama kita. Ya, ketika kita mau transfer virtual account, tertulis atas nama kita itu virtual account. Jadi secara nggak langsung, orang awam ataupun orang yang ngerti pun kayak merasa, oh iya ya, ini mungkin virtual account atas nama saya, atas rekening saya virtual account-nya, makanya itu tertulis atas nama kita. Padahal itu yang disalahgunakan oleh tim penipu tadi untuk meraup keuntungan, bukan masuk ke rekening perusahaannya. Hal ini dulu sering banget terjadi ya teman-teman. Nah, sekarang harusnya sudah mulai ketat, harusnya sudah mulai ada antisipasi. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya suatu saat nanti banyak orang yang masih kecolongan nggak dengan hal kayak gini. Tapi tentu saja teman-teman juga harus berhati-hati. Ketika melakukan pembayaran jangan sampai kalian itu transfer ke rekening yang bukan rekening perusahaan dari pinjolnya. Gimana tuh cara cari tahu kalau ini virtual account beneran nama kita untuk si pinjolnya atau beneran nama kita tapi larinya ke kantong penipu DC tadi? Nah, ini teman-teman harus verifikasi dan menghubungi pihak pinjolnya. Ya, memang agak sedikit ribet. Tapi itu termasuk salah satu cara untuk meyakinkan kita ya bahwa kita itu benar, bayarnya benar di jalur yang benar juga. Jangan sampai kita sudah berkorban ngabisin banyak biaya, ngabisin uang, tapi uangnya malah lari ke orang lain. Ya, jangan sampai. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga terhindar dari penipuan-penipuan kayak gini. Yang penting kita tetap fokus aja, jalani yang terbaik, dan mau sedikit capek untuk cross check ya karena banyaknya penipuan-penipuan yang ada. Jadi ada baiknya kita harus cek ulang semuanya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.